Oke, baik. Nah, jadi sebelum kita ngomongin bagaimana hitungan bisnisnya, bagaimana memulai menjalankan bisnisnya, ini ada namanya tiga misi. Nah, misi inilah menjadi energi. Jadi ketika kita menjalankan sesuatu itu, misi ini patokannya, gitu loh. Jadi apa yang bikin kita bergerak, apa yang bikin kita menjalankan bisnis ini itu ya ini. Yang pertama, yaitu kita ini adalah sebagai konektor kebaikan, yaitu membantu setiap orang punya amal jariah dengan cara mudah, ringan, dan optimal. Maksudnya apa? Maksudnya begini, yang berwakaf ini tuh siapapun sebenarnya bisa, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, ya. Yang level menengah ke atas, level paling tinggi sampai level paling bawah pun bisa. Kalau level atas mungkin kita bisa ajak berwakafnya 500 juta ke atas, ya kan? Dengan iuran sebulannya sejuta atau 2 juta. Bahkan ada tuh yang ikut program wakaf yang 5 miliar itu juga ada. Ya per bulannya iuran tabaru asuransinya itu 4.500.000. Ada juga yang satu orang dari grup lain itu ya ikut program wakafnya 350 miliar, Bu. Gitu. Ya. Jadi 350 miliar itu benar-benar diambil untuk wakaf gitu. Nah, iuran per bulannya saya nggak paham. Tapi saya pernah ngitungin juga, ada dari tim kita juga ya, salah satu tim kita itu yang di Cibubur itu calon nasabahnya itu pengen wakaf 10 miliar. Suaminya 10 miliar, istrinya 10 miliar, itu iuran per bulannya sekitar 8 jutaan. 8 juta setengah kalau istrinya. Nah, untuk yang kelas bawah umpama nih yang sanggupnya 500.000, itu kan sebenarnya bisa kalau 500.000 itu kan kalau kita per hari kan itu kan 15.000 lah, 15.000, 16.000. Contoh, dia jualan eh, apa yang sering lewat depan rumah itu bubur ayam lah, bubur ayam ataupun ketoprak. Nah, depan rumah itu sering ketoprak tuh. Itu kan satu mangkok sekitar 10 sampai 15.000 kan. Ya. Artinya kalau dia mau menyisikan satu mangkok saja per hari yang 10.000 atau 15.000, itu kan sebulan sekitar 300 sampai 500.000 kan. Nah, Ya. itu aja nilai wakafnya bisa 200 juta gitu loh. Ya, ya kalau usia yang 40-an tuh nilai wakafnya bisa 200 jutaan. Bahkan kalau dia udah 50 nilai wakafnya masih bisa juga 100 juta. Artinya siapapun di sini bisa kita bantu punya wakaf. Gitu. Nah, kenapa bicara tentang wakaf? Nah, kita udah bahas kan dalam dalam Zoom-Zoom yang sebelum-sebelumnya kan Zoom-Zoom yang selalu kita adakan rutin itu kan adalah bagaimana kita menimbulkan sebuah kesadaran bahwa kita semua butuh wakaf, ya kan? Karena kita ini eh, tidak ada yang menjamin amal kita ini mana yang lebih berat kan. Ketika terputus amal seseorang itu tidak bisa lagi ada yang menambah amalnya kecuali kalau dia punya wakaf. Nah, wakaf inilah yang menjadi amalan yang insya Allah menjadi investasi akhirat yang terus berjalan kan. Nah, ini pentingnya itu. Jadi poin pertama ini misi-misi mulianya kita. Membantu setiap orang sederhananya kalau saya ringkasin kata-katanya adalah membantu setiap orang punya peluang amal untuk masuk surga. Masuk surga bukan secara pribadi tapi masuk surga secara berjamaah bersama-sama keluarganya. Nah, di situ misinya itu gitu loh. Jadi kita ini kenapa saya sampaikan misi ini bagi Anda ya, sehingga ketika kita menawarkan program ini tuh kita itu bukan apa ya, nggak jadi beban gitu loh. Ya ini kan kemanfaatannya, kemaslahatannya kan untuk mereka juga kan gitu kan. Apa yang kita mau sharingkan ini, apa yang mau kita berikan ini kan kebutuhannya kan kebutuhan mereka juga nantinya kan. Kebutuhan mereka di alam kubur, menambah timbangan berkebaikan, kebutuhan mereka berikan pahala buat orang tuanya, kebutuhan mereka untuk beramal jariah sekeluarga, ya kan? Dan kebutuhan untuk menambah berat timbangan amal kebaikan. Gitu. Jadi kita secara personal ketika ngajak Zoom, ngajak sharing atau ketemu jelasin, itu kita benar-benar dalam posisi mau bantu dia, gitu. Jadi bukan kepentingannya di kita nih. Karena kalau kepentingannya di kita itu agak berat jatuhnya. Ya kan? Karena kita orang nggak mau, orang nolak, takutnya kecewa. Tapi kalau kita
bergerak berdasarkan ini sebuah misi mulia, bantu dia, bantu keluarganya, punya amal kebaikan, amal jariah dengan cara mudah, gitu kan, dengan cara nyicil, dengan cara terencana, tapi bisa berdampak besar nilai manfaatnya. Maslahat wakafnya kan bisa besar sekali gitu loh, ya kan? Jadi bukan berwakaf 1 juta, 2 juta, tapi berwakafnya ratusan juta nih, bahkan miliaran gitu. Oke, itu poin pertama. Nah, poin keduanya adalah misi kita adalah bantu yayasan, bantu lembaga wakaf, bantu nazir wakaf. Untuk apa? Untuk mereka punya dana jangka panjang, ya kan? Namanya lembaga wakaf itu kan mereka butuh dana berkesinambungan. Begitu juga yayasan pendidikan. Nah, kita kan udah jelas yang kita mau support kan Mafiroh nih, ya kan? Walaupun boleh beberapa lembaga lain, karena saya juga support beberapa lembaga lain nih, seperti IKADI, ya seperti ya Kesma, ya itu juga IWakaf juga sekarang timnya juga bergabung seperti itu. Nah, jadi tapi tergantung kita nanti yang kenal jamaah Mafiro kan berarti kita arahkan, ayo kita wakaf ke Mafiro. Nah, tujuannya kan sekali lagi Ustadz Hatta kan pengen mendirikan Mafiro ini di seluruh Indonesia tuh tahun 2040 gitu kan. Ini kan butuh dana besar, butuh dana yang gede banget. Nah, suatu hari nanti apa yang kita himpun ini kan menjadi maslahat, menjadi manfaat untuk umat kan, gitu. Nah, di situ kan ada peran serta kita tuh sebagai konektor kebaikan yang insya Allah kita pun mendapatkan pahala serupa, gitu. Nah, jadi seberapa besar energi kita, kita ini mau ajak apa namanya orang-orang untuk punya wakaf dan berapa besar kita pengen menyiapkan dana wakaf ini untuk kampung Mafiro seperti itu. Nanti hitung-hitungannya boleh kita hitung. Nah, yang ketiga, nah bisnis ini kan adalah kita bukan bukan cuma sekedar mendapatkan pahala akhirat, tapi juga sisi dunianya juga kita dapat. Boleh nggak boleh, ya kan? Dai itu berdakwah berceramah, ya dia dapat uang, ya kan, dapat khotib Jumat ataupun imam masjid, ya, ataupun apa yang di Mekah itu kan Imam Masjidil Haram juga sebenarnya kan mereka kan mendapatkan gaji kan. Nah, itu kan travel juga nih, kita travel kan juga bantu orang ibadah juga kan, tapi kan kita dapatkan fee-nya juga kan. Jadi tidak ada masalah sebenarnya gitu loh. Apalagi fee yang kita dapatin dari program yang kita tawarkan melalui partner kita Allianz Syariah gitu. Nah, ini dari sisi kitanya, dari sisi kitanya. Artinya di sini tuh, nah ini saya baru masuk ke materi kita nih. Nah, ini yang mau saya kasih penjelasan ke Ibu bahwa di sini ini yang kita bisa dapatkan itu angkanya tuh gede banget. Nah, ini Bu, kalau lihat di tabel ini ya, ini tahapan bisnisnya nih, saya mau jelaskan sedikit tahapan bisnisnya. Nah, tahap pertama itu, Ibu kan sekarang ini sudah lisensi dua-duanya sudah punya nih. Nah, mulai bergerak sekarang melakukan yang namanya penjualan pribadi. Penjualan pribadi dulu sebelum pengembangan tim. Penjualan pribadi Ibu itu punya target yaitu ya 10 keluarga yang bisa ikut program yang seperti Ibu punya. Kalau Ibu kan punya kan programnya kan 5 jutaan lah sekitar 5 sampai 6 juta kalau nggak salah lebih deh kayaknya ya hitungannya itu. Anggaplah kita 5 juta deh hitung sederhananya. Per bulan kan Pak Yuli bayar apa? Bayar iuran asuransinya. Nah, berarti dalam hal ini Ibu hanya butuh 6 orang, Bu, 6 keluarga. 6 keluarga kalau mereka bisa ikut program yang seperti Ibu, yaitu 5 juta sebulan. Berarti hanya butuh 6 keluarga nih. Apa yang harus Ibu lakukan berarti Ibu mengajaklah dari teman-teman Pak Yuli ya, teman-teman Ibu 6 orang, 6 keluarga. Untuk ambil apa? Ambil asuransi kesehatan, ambil wakaf, atau ambil asuransi jiwanya sebagai warisan kan. Ibu kan udah juga punya asuransi jiwa tuh lumayan gede. Pak Trisna juga udah ambil asuransi jiwa yang gede ya kan. Ambil wakaf juga, ambil asuransi juga. Ya udah, berarti butuhnya berapa nasabah? 6. Hanya 6 aja targetnya. Ya. Kalau 5 juta.
Kalau bisa satu keluarga 3 juta, contoh bapaknya 1 juta, ibunya 1 juta, anaknya 500 contoh. Tapi 500 sih nggak bisa kalau sesuai tagihan, harus 6,5 minimal, 675. Artinya sekitar 3,5 juta lah. Nah itu butuh 10 orang aja, gitu. Nah kalau pahit-pahitnya mereka cuma bisa 1 juta sebulan, ambil wakafnya aja, yang 1 juta sebulan wakafnya, ya berarti kan sekitar 30 orang. Artinya targetnya secara sederhananya itu 30 juta, Bu. Gitu. Ya kan? 1 juta sebulan 30 orang. Kalau 3 juta sebulan satu keluarga kan berarti 10 keluarga. Kalau dia bisa 5 juta sebulan satu keluarga berarti ya 6 keluarga gitu aja. Nah, maka income-nya per bulan yang diterima ini 7 juta. Artinya sebenarnya nanti dalam tahap pertama ini iuran kontribusi bulanan asuransinya Ibu dan Pak Krisna itu sudah selesai sebenarnya, sudah di-cover di sini. Benar nggak, Bu? Ya, Nah, artinya kan paling nggak per bulannya itu ya minimal bisa bayar dari sini. Ini tahap pertamanya. 7 juta ini per bulan dibayarkan ke rekening kita 2 kali seminggu tuh sampai 24 kali. 22 tahun. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, Bu. Sebelum saya lanjut ke tahap kedua. insya Allah paham Ustaz. Paham ya? Nah, jadi mulai ngelis nih. Yang mulai ngelis, nanti teknisnya gimana? Nah, teknisnya nanti saya ajarin apa namanya untuk apa namanya sistem pendaftarannya nanti saya selesaikan, saya ajarin setelah dari sini aja. Nah, yang kedua tahapnya adalah tahap kedua ini kita ajak teman-teman kita yang mau menjadi partner wakaf, menjadi sahabat kuantum wakaf, ya, atau menjadi duta wakaf, atau menjadi pejuang wakaf, ya istilah apapun lah istilahnya. Yang penting kita ini mengajak orang menjadi partner kita. Gitu. Berapa orang? Ini tidak ditentukan sebenarnya. Bebas. Mau 1 boleh, mau 2 boleh, mau 3 boleh, mau 4, mau 10, mau 15, bebas. Berapapun. Nah, tetapi kalau cuma hanya 3 saja, anggaplah dengan hitungan sistem yang sederhana ini setahun loh, Bu. Jadi di tahun 2022 hanya ada 3 cabang. Istilah kita ini disebut bisnis ini disebut dengan namanya personal franchise. Gitu. Kita bikin franchise. Franchise-nya itu ya cabang. Cabangnya ya tim kita gitu. Mereka kan bikin bisnis sendiri juga nantinya. Nah, kalau hanya ada 3 cabang ya yang melakukan hal yang sama, yaitu mereka memberikan edukasi pentingnya punya wakaf dan punya polis asuransi kesehatan itu kepada 10 keluarga, masing-masing satu keluarga ikut program yang 3 juta. Nah, maka dalam hal ini Ibu Wiyanda itu dapat penghasilan per bulannya 17 juta. 17 juta Bu per bulan. Bila mana 3 tim tadi yang Ibu Wiyanda punya itu semuanya berhasil melakukan tugas mereka masing-masing. Masing-masing mereka punya omset 30 juta. 30 orang yang ikut per bulan 1 juta. Atau 6 keluarga yang ikut satu keluarganya masing-masing 5 juta. Atau ya berapapun lah preminya, yang jelas total omsetnya setiap tim kita tuh 30 juta. Maka mereka akan menerima income per bulannya 7 juta. Setiap tim kita 3 tadi. Nah, kita sebagai leader itu mendapatkan penghasilan 17 juta. Ini tahap keduanya. Tahap ketiga, ini di tahun depannya lagi anggaplah. Boleh, Ibu mau langsung jalani di tahun 2022 nanti langsung punya 6 juga boleh, Bu. Artinya kalau Ibu punya 6 tim ya, dan 3 tim yang sebelumnya melakukan hal yang sama juga, Ibu rekrut lagi 3 tim baru, nanti anggaplah di bulan Juni lah. Bulan Juni ya kan, tahun 2022 contoh. Ada lagi 3 tim bergabung lagi. Mereka juga melakukan hal yang sama, persis sama seperti yang kita lakukan.
mereka bantu 6 keluarga untuk ambil wakaf dan ambil produk asuransi kesehatan, ya. Nah, maka Bu Iyanda punya penghasilan 33 juta nih. Nah, tahap keempat. Jadi setiap tahun kerjanya cuma hanya membantu 3 tim saja yang melakukan hal yang sama persis. Orang baru lagi, ini orang baru lagi 3. Nah, kita bantuin lagi. Ayo, lakukan hal yang pernah kita lakukan dulu. Nah, tapi yang 3 sebelumnya tadi juga melakukan hal yang sama. Ya, berarti kan ada 6 orang yang sebelum kita ini kan juga melakukan hal yang sama. Otomatis lah secara sistem juga mereka melakukan hal yang sama. Tetapi tugas kita hanya 3 saja, Bu, yang baru. Gitu. Maka di sini penghasilannya 90 juta sebulan. Nah, tahap kelima, ini tahun kelima lah. Anggaplah di tahun kelima kita kembangin bisnis. Ya. Dengan melakukan hal yang sama, mengembangkan 3 cabang baru. Ya, ini dalam hal ini berarti cabang Ibu ada 12 cabang. Maka penghasilannya 323 juta. Nah, di tahap ke-6 ini yang menjadi sebenarnya target kita semua yang join ke bisnis kita division ini. Semuanya kita menargetkan per bulan itu 1,3 miliar. Sudah ada belum yang punya income segini? Sudah banyak. Ya, bahkan yang sekarang punya penghasilan 9,5 juta sebulan, 9,5 miliar per bulan sudah ada Pak Denny, Pak Jeffrey, beberapa leader kita lah sudah raih yang 3 miliar, yang 1 miliar per bulan udah banyak, ya. Yang 90 juta per bulan juga udah banyak. Ya, yang 300 juta per bulan juga udah ratusan orang juga udah banyak. Ya, itu sudah sistemnya sudah teruji seperti itu. Nah, yang 5 juta, 5 miliar per bulan juga udah banyak ini. Jadi polanya sama, Bu. Melakukan hal yang sama setiap tahun, mempromosikan 3 orang baru. Artinya 3 orang baru ini capai omset yang sama seperti yang kita lakukan di tahap awal. Jadi sampai di sini penjualan kita, ya, artinya kita ini hanya 10 nasabah aja selama jalanin profesi ini gitu loh. Jadi tidak perlu nasabah banyak-banyak. Yang perlu banyak itu adalah partnernya, partner bisnisnya, gitu. Nah, jadi seperti ini nih pengembangan tahapan bisnis kita di bisnis Vision ini, gitu. Jadi dengan hanya 10 nasabah, tapi kita punya 21 franchise cabang. Itu siapa cabang itu? Yaitu kita yang kita ajak tim kita. Maka seperti ini penghasilannya. Nah, dengan penghasilan seperti ini, di sini kita ada yang namanya ya membentuk aset, Bu. Jadi ini gambaran kitanya dalam bisnis ini 8 tahun, ya. Jadi kalau punya penghasilan masih 300 juta itu kita di sini belum nabung lah istilahnya, belum nyimpan, masih dipakai buat kebutuhan-kebutuhan. Nah, kalau kita sudah punya penghasilan 1,3 miliar, 5 miliar, 20 miliar, maka disitulah kita mulai menabung. Total nilai tabungan kita itu asetnya 250 miliar. Ya, maka dengan total aset yang kita punya 250 miliar, ya, maka disinilah kita kalau anggaplah kita deposito syariah yang 6% per tahun, rata-rata lah, anggaplah kan, yaitu paling enggak punya penghasilan sekitar 1,2 miliar per bulan dari hasil investasinya aja gitu. Nah, saya balik dulu ke sini, ke materi saya yang ini. Sebentar, saya mau jelasin. Nah, ini yang menjadi dreams kita nih, Bu, nih. Nah, jadi kalau Ibu Wiyanda punya penghasilan 1 miliar sebulan, kira-kira Bu Wiyanda pengen apa? Saya perlu catat dulu nih soalnya. Boleh jawab, Bu? Mana, Stan? Kalau Ibu punya penghasilan 1 miliar per bulan. Masya Allah. Belum kebayang nih, Ustaz.
Ibu mau Bisa sedekah, bantu orang banyak, Ustaz. Ibu mau sedekah buat pesantren tahfidz Quran dan anak yatim piatu berapa persen? Kalau bisa lebih dari 50%, Ustaz, biar Fix, banyak manfaatnya. fixnya berapa? 60 atau 55? 60, Ustaz. 60 ya. Ini saya catat ya, Bu ya. Ya, Ustaz. 60% ini sedekahnya Ibu nih. Berarti sedekahnya Ibu adalah 600 juta sebulan. Nah, ini saya pengen ini jadi energinya Ibu maksudnya gitu loh. Jadi energi. Jadi kan disinilah kita balik kepada modul materi kita yang pertama. Ya, yang pertama itu kan saya selalu ngajak tim itu ke sini nih materinya, bahwa kita ini pengen jadi pribadi yang apa ya istilahnya ya, sukses, kaya raya, ya, berlimpah, ya, berdampak, ya, dan sustainable, gitu loh, ya kan? Kalau kita punya penghasilan 1 miliar sebulan, Ibu Wiyanda sedekahnya 600 juta sebulan, yang dipakai buat sehari-hari 400 juta sebulan, ya kan? Nah, mudah-mudahan maksud saya itu menjadi energi kita, gitu. Jadi sehingga apa? Sehingga kita ya menjalankan ini ada arahannya lagi nih bahwa eh, apa namanya kita di sini nih, nah gitu loh. Jadi ada dua keuntungan kita. Secara income kita insya Allah eh, nyaman gitu kan, dan juga karena kita nawarin wakaf, ya kita dapat dua hal gitu sisinya. Sisi dunia yang nilai angkanya tadi itu kan hitungannya kan sampai 1 miliar per bulan tuh, ya kan? Dengan melakukan hal yang sederhana tadi dan kita bisa dapat amal jariah yang terus menerus gitu. Nah, ini saya sampaikan ini di awal karena memang saya pengen ini jadi apa ya, jadi energi kita gitu. Jadi kita eh, apa namanya ya, menjalankan profesi ini tuh eh, bukan dilihat sebelah mata gitu loh Bu. Jadi bukan apa ya, istilahnya sebagian orang kan memandangnya, aduh, kerjaan itu tuh agen gitu lah. Nah, itu kan yang saya mau luruskan dulu gitu. Tapi kita di sini kan bukan bukan agen, kita kan konektor kebaikan. Konektor kebaikan yang punya misi tiga tadi di awal. Gitu. Dengan kita menjalankan tiga misi tersebut, kita bisa punya penghasilan juga yang besar, miliaran gitu, berdampak untuk umat. Gitu. Nah, itu poinnya. Tapi terakhir nih, poin terakhir yang mau saya sampaikan. Kalau kita menjalankan profesi ini ada satu yang nggak suka, Bu. Ibu tahu nggak kira-kira yang nggak suka dengan kerjaan kita ini apa? Maksudnya siapa yang nggak suka, Ustaz? Nah, kira-kira kalau kita mau ngajak orang masuk surga, mau ngajak orang beramal, mau mau nyumbang pesantren, mau melakukan kebaikan, kira-kira siapa yang nggak suka dengan itu? Oh, udah pasti syaitan, Ustaz. Nah, ini saya sampaikan kenapa, Bu, ya. Karena di sini tuh energinya beda kalau kita cuma orientasinya ngejar, kan gini. Terus terang aja ya saya sampaikan di bisnis asuransi ini kan orientasi teman-teman kan beda-beda ya, Bu ya. Ada Ya. yang mau ngejar mobil-mobil mewah, ya kan? Ada yang pengen aset, ada yang pengen rumah dan seterusnya lah, ya kan? Itu paling hambatannya adalah ya hambatan lapangannya adalah malesnya aja paling Bu atau mungkin ya adalah hambat-hambatannya ya kan. Tapi kalau kita di sini kan yang kita mau perjuangkan kan sesuatu yang lebih besar daripada itu. Ya kan, sisi ibadah, sisi akhiratnya itu kan yang mau kita perjuangkan. Nah, di sini itu tantangannya lebih berat. Itu yang saya alami gitu loh. Tantangannya karena kita nih akan banyak godaannya. Godaan mungkin ya males atau mungkin di jalan kita macam-macam lah hambatannya. Saya yakin ibu juga ngerti lah ya kan, hambatan bisnis itu kan ada aja. Apalagi kita kan bisnis yang kita jalankan itu kan tadi tuh ya arahnya kan udah tahu tuh. Kita pengen menjadi pribadi yang
bisa berdampak, bisa memberi lebih banyak, bisa kaya, sukses, berjuang untuk umat nih, untuk support lembaga, untuk ngajak orang pada kebaikan punya wakaf. Nah, inilah kadang-kala tantangannya tuh ada, banyak tantangannya gitu loh. Ya, kesibukan kita mungkin males atau mungkin dari di tengah lapangan ada berbagai macam hambatan tuh saya yakin akan kita alami gitu. Tapi dengan kita balik lagi kepada 3 misi mulia kita di awal, ya, dan kita sadar bahwa bisnis ini itu tantangannya adalah musuh kita setan tadi, maka mudah-mudahan kita segera minta lagi sama Allah untuk kasih kekuatan, kasih semangat gitu. Nah, itu mungkin yang menurut saya sih perlu saya sampaikan di sore hari ini. Baik, Ustaz. Kalau Ibu ada pertanyaan sistemnya kayak gimana boleh nanti saya jawab. Ya, Ustaz, saya mau tanya, tadi kan masalah 1 bulan itu kan minimal kita mencari, kalau 1 orang berarti kan 10 orang, 10 keluarga ya berarti Ustaz ya, kalau 1 juta ya. Bukan 1 bulan, Bu, 1 tahun. Oh, 1 tahun. Ringan Baik, kan, baik. Bu? Iya, iya. Nah, Sebenarnya Ustaz, ringan banget. Jadi iya, kalau iya. kalau Ibu bisa selesaikan dalam 1 bulan itu lebih bagus lagi. Maka di bulan kedua income-nya tadi udah langsung dapat. Iya, iya. Nah, kemudian Ustaz kan pernah nge-share ke kami, ke saya juga, tabel tentang wakaf itu, Ustaz. Mm-mm. Yang ada misalnya usianya sekian, usianya 20 sampai 25 tahun, ada tabelnya, kemudian ada besaran wakafnya gitu. Nah, bisa nggak Ustadz kalau misalnya sesuai dengan request para pewakafnya gitu Ustadz. Boleh, Artinya Bu. tidak dengan tabel gitu Ustadz. Bisa. Harus dengan tabel itu, atau misalnya nih saya mau nilai wakafnya 500 juta, atau misalnya saya mau wakafnya nanti kalau saya meninggal dunia saya maunya 300 juta. Nah, itu kan berdasarkan usia kan dihitung lagi kan Ustadz ya. Nah, Betul. itu, cara ngitungnya gimana Ustadz Ya, supaya misalnya dia kok pengen tahu nih, Rian, kalau misalnya aku pengen wakaf 300 juta, sebulannya berapa ya? Misalnya usianya 40 tahun, misal sampai 45 tahun. Karena rata-rata teman saya kan usianya segitu, Ustaz. ya, Kurang lebih seusia saya gitu, Ustaz. ya. Cara gitu, Ustaz. Bisa, Bu. Bisa banget. Jadi nanti Ibu minta KTP-nya aja sama dia. Ibu kirim KTP ke saya. Barulah saya hitungkan dengan aplikasinya. Nah, aplikasi ini kan cuma bisa dihitung pakai iPad kan nih. Ini, Ya, Bu, di tabel di saya nih, di layar nih kan nih. Nah, ya. ini alat untuk ngitungnya gitu. Ada aplikasinya yang memang nanti untuk tahap-tahap awal nih Ibu jangan jangan sibuk apa namanya istilahnya, jangan pusing dulu lah dengan hal itu gitu loh. Saya nggak pengen Ibu pusing, sibuk apa namanya, akhirnya jadi males gitu kan karena ngerjain ini. Tapi nanti saya akan ajari bertahap lah. Jadi tahap awal mungkin biar saya bantu aja dulu buatin gambaran hitungannya gitu. Oh, Nanti baik. Ibu kirim KTP, Bu, kalau dia mau wakaf 500 juta, maka per bulannya preminya sekian. Nah, itu nanti saya kirim ke Ibu, gitu. Oh. Tapi untuk sebagai dasar kita menyampaikan ke teman-teman gitu ya Ustadz, mengajak untuk berwakaf, tabel yang diberikan Ustadz itu bisa jadi gambaran ya Ustadz ya. Dia Ya, mau pilih yang ya, jadi tabel yang saya buatkan itu menjadi acuan dasar lah. Karena tabel yang saya buat itu kan begini contohnya. Wakafnya 225 juta, warisannya 275. Maka ya. iuran per bulan berdasarkan usia sekian, ya kan? Yang kedua tabelnya, wakaf 450 juta, warisan 550 juta. Maka iurannya sekian berdasarkan usia kan gitu. Tabel ketiga, wakaf 1 miliar, warisan 1,250 miliar. Iuran per bulan sekian berdasarkan tabel. Nah, ada tabel yang berikutnya, itu yang saya buatkan adalah berdasarkan iurannya, berdasarkan kontribusi atau preminya. Premi 500.000, usia sekian, total nilai asuransinya, santunan meninggalnya sekian. Nah, itu kan belum dibagi wakaf sama waris. Ya, ya. Nah, balik lagi nanti kepada calon wakifnya, mau diwakafkan berapa persen dari nilai tersebut, seperti itu. Oh. Nah, Ustaz,
Nanya lagi, Ustaz. Hmm. Waktu itu kan pernah disampaikan, kalau nggak salah saya sih waktu di awal-awal, itu bahwa ada aturannya, kalau misalnya untuk wakaf itu persentasenya hanya boleh seperberapa gitu, kemudian sisanya seperberapa. Nah, tadi kan juga Ustadz juga nyampaikan sebenarnya kalau untuk wakaf itu kan bisa pilih dia Ustadz, artinya wakafnya mau digedein daripada warisan itu bisa ya Ustadz ya? Jadi begini, balik kepada fatwa dulu ya. Jadi saya sampaikan secara fatwanya. Nah, secara Ya, fatwanya itu ada fatwa tentang berwakaf melalui uang santunan dari asuransi jiwa syariah. Secara fatwanya itu adalah asuransi yang diwakafkan itu untuk asuransi jiwanya itu maksimal 45%. ya, 55% menjadi ahli waris. Kenapa? Tujuannya adalah ahli waris tetap memiliki apa namanya? Ini apa namanya? Sesuai dengan hadisnya, ada hadisnya kan, hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas kan seperti itu. ya, Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas pengen kasih semua hartanya ke Rasulullah ke Baitul Mal kan Rasulullah nggak boleh kan? Dua per ya, tiga nggak boleh, yang diperbolehkan sepertiga hartanya. Nah, karena alasannya meninggalkan ahli waris berkecukupan itu lebih baik daripada mereka nanti menjadi beban, menjadi meminta-minta sama orang lain. Nah, itu acuannya tuh. Tetapi begini, kalau memang ya orang yang kita tawarkan tersebut bapak tersebut atau ibu tersebut memang kalau kita lihat dari segi asetnya, dia udah punya rumah, udah punya tabungan, sudah punya deposito, itu lebih besar daripada nilai wakaf polisnya sih boleh-boleh aja sih Bu. oh gitu. Gitu, boleh-boleh saja. Tapi patokannya tetap dia nilai ahli warisnya itu harus lebih besar daripada apa yang dia wakafkan. Itu patokannya. Iya, iya Ya, tapi Ustaz. kita tetap berikan arahan dulu seperti fatwa dulu lah, gitu. Iya, Sehingga kalau dia pengen berwakaf 1 miliar, ya warisannya dia harus siapin lebih besar daripada wakafnya, gitu. Atau dia buat iya, 2 polis seperti ibu punya, kan ibu punya kan 2 polis, 1 polis buat wakaf khusus, 1 polis iya, kan memang buat warisan. Nah itu boleh iya, juga, karena beberapa jamaah juga, Bu Rati juga kemarin seperti itu, wakafnya 1 polis, wakaf apa namanya yang buat warisannya juga 1 polis sendiri gitu. Ya, iya, boleh iya. boleh nanti disarankan seperti itu juga sih, Bu. Oh, baik, baik Ustaz. Ya, ya Ustaz, siap. Sementara saya pertanyaannya itu dulu Ustaz. Eh, Kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol juga Ustaz, udah ada beberapa teman, artinya alumni Mahfiroh juga ada 2 orang, kemudian ada beberapa teman juga yang sudah mulai tertarik nih Ustaz. Mhm. Nah, selanjutnya kan pasti mereka bertanya nih, termasuk saya pribadi lah Ustaz ya, gimana memprosesnya Ustaz? Oke. Kita harus